Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Roman dan masih tetap di channel Abdul Roman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kenapa ya orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu susah tidur atau insomnia ya. Nah, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menanganinya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa sebelum videonya saya lanjutkan, mohon di subscribe dulu karena subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali ya, tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali. Jadi teman-teman cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar video saya cepat berkembang dengan baik. Nah itu teman-teman ya. Dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung, saya mohon maaf kemarin-kemarin itu saya jarang nge-share video ya, karena di bulan Ramadan ini kegiatan saya itu sangat banyak sekali, itu baik di kantor ataupun di perkampungan saya sangat banyak sekali gitu ya. Jadi saya itu jarang nge-share ya, karena kesibukan saya itu sudah kembali lagi, yang dulunya sering saking sibuknya, nah sekarang itu sudah kembali lagi. Nah itu teman-teman ya, apalagi teman-teman yang sudah berkomentar atau bertanya di kolom komentar itu jarang saya balas ya, saya mohon maaf sekali karena ya saya terlalu sibuk sekarang ya. Tetapi bagi teman-teman yang sudah sembuh, apalagi yang sudah sembuh total, mohon bantu ya untuk menjawab teman-teman kita yang belum sehat gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi ke topik utama. Kenapa sih orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu susah sekali ya untuk tidur ya. Nah perlu teman-teman ketahui kenapa kalau misalkan kita yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sangat sulit sekali untuk tidur. Karena kenapa? Karena kita itu sering terlalu banyak berpikir ya. Jadi setiap hari itu kita berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi gitu ya. Jangankan di kegiatan di pagi hari, siang hari, sore hari, ketika mau menjelang tidur pun itu kita selalu kepikiran tentang penyakit ya dan sensasinya. Nah itu teman-teman ya. Jadi solusinya ya alihkan saja pemikirannya seperti itu teman-teman ya. Caranya sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Jadi kita biasakan saja gitu ya, setelah sholat isya atau menjelang jam 8 malam kita langsung tidur aja ya, berbaringlah di tempat tidur gitu ya. Jadi jangan melakukan aktivitas gitu ya teman-teman ya. Nah jadi biasakan setelah sholat isya tidurlah, berbaringlah di kasur gitu ya. Tetapi jangan lupa penunjangnya gitu ya. Kenyangkan dulu perutnya ya, lambungnya isi dulu. Tetapi tidak sekaligus itu juga gitu ya. Jadi terakhir makan nih misalkan jam 5 atau jam 6, nah kita lakukan aktivitas seperti biasa, sembahyang maghrib, kemudian wiridan, kemudian jam 8-nya atau jam 7-nya kita sesudah sholat isya. Baru kita diam dulu sejenak. Pokoknya intinya ketika sesudah makan minimal gitu ya 2 jam gitu baru kita bisa tidur. Nah kalau misalkan jam 8 langsung rebahan saja ya di kasur ya, rebahan gitu ya. Nah kemudian pikirannya dialihkan, yang dulunya memikirkan tentang penyakit gitu ya, sekarang pikirannya dialihkan. Caranya gimana? Kita berbaring dengan rileks ya. Rileks, ambil napas dalam-dalam, kemudian buang pelan-pelan ya. Belajar berpasrah aja, lemasin badannya serileks-rileksnya ya. Kemudian pikirannya alihkan dengan cara seperti apa? Baca sholawatan saja gitu ya teman-teman ya, baca sholawatan, kemudian atau wiridan ya. Wiridan juga kalau misalkan nggak bisa, yang mudah saja baca basmalah, baca hamdalah atau al-fatihah. Nah itu teman-teman ya, nanti juga lambat laun akan tertidur. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk 1 hari 2 hari memang untuk tidurnya itu agak sulit juga gitu ya, tetapi nggak usah khawatir gitu ya. Kalau misalkan dibiasakan setiap hari, nanti juga kalian akan terbiasa. Ketika kalau misalkan sudah terbiasa itu, kalau misalkan sesudah jam 8 itu pasti rasa kantuk itu datang dengan sendirinya tanpa diminta itu ya, karena kita sudah terbiasa ya teman-teman ya. Sudah terbiasa karena sering dibiasakan jam 8 kita rebahan, kita pasrah gitu ya, kita lemaskan, tarik napas, tarik napas kemudian buangnya pelan-pelan. Biasakan seperti itu, nanti lambat laun kebiasaan itu akan terjadi sama tubuh Anda ya. Jadi rasa kantuknya datang dengan sendirinya. Itu yang saya lakukan dulu waktu itu. Ya kalau misalkan yang
sulit gitu ya, wajar saja ya. Waktu itu juga saya memang agak sulit juga gitu ya, cuman karena dibiasakan waktu itu saya juga menjalaninya pas hari keempat, nggak nyampe seminggu waktu itu ya, hari keempat nggak tahu hari kelima gitu ya, itu sudah terbiasa. Jadi kantuknya itu rasa kantuknya itu datang dengan sendirinya tanpa diminta. Nah ketika kantuknya datang jam 8 itu saya manfaatkan dengan benar. Jadi saya aktivitasnya hentikan, HP saya matikan waktu itu, pemikiran yang lain-lain tidak waktu itu ya, langsung saya tertidur waktu itu. Nah karena sudah terbiasa dan kebiasaan itu sampai sekarang saya lakukan gitu ya. Jadi jam 8 itu sampai sekarang juga itu rasa kantuk sudah datang dengan sendirinya karena kita sudah terbiasa gitu ya. Terbiasa dari dulu semenjak terkena asam lambung GERD anestesi psikosomatis, saya terbiasa melakukan rebahan jam 8 malam, berpikirnya yang lain-lain saya hentikan gitu ya. Saya alihkan dengan sholawatan, dengan wiridan. Nah, akhirnya kebiasaan itu nempel ya di diri saya. Kemudian setiap jam 8 sampai sekarang itu rasa kantuk datang dengan sendirinya tanpa kita cari, tanpa kita minta. Karena saya itu sudah terbiasa dari awal dulu terkena asam lambung. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan untuk mengatasi rasa kantuk gitu ya, untuk mengatasi rasa kantuk datang biar tidak susah tidurnya, biar tidak insomnia, biasakan saja dari mulai sekarang gitu ya. Biasakan dari mulai sekarang, biasakan saja gitu ya. Jangan berpikir tentang penyakit. Nah itu teman-teman ya, jangan berpikir tentang sensasi. Wajar saja gitu ya kalian sedang sakit karena namanya juga manusia gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ambil hikmahnya saja. Semoga saja kalau misalkan kalian sekarang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, semoga saja menjadi lebih dekat ya, menjadi lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan saja susah tidur kaliannya ya dengan berpasrah diri, kemudian baca basmalah, wiridan, al-fatihah dan sebagainya. Nanti juga kalian akan ngantuk dengan sendirinya ya. Selain kita mendatangkan ngantuk, kita juga bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, mungkin videonya tidak akan panjang lebar, mohon maaf sekali ya, karena akhir-akhir ini saya itu sangat sibuk sekali dan sekarang juga saya akan menghadiri buka bersama ya di daerah kampung saya. Jadi mohon maaf sekali kalau misalkan di bulan suci ini, di bulan Ramadan, dari bulan yang penuh berkah ini saya jarang nge-share video karena mohon maaf sekali ya, karena kerjaan saya sangat banyak sekali. Tetapi saya tidak henti-hentinya mendoakan sama teman-teman yang sedang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, semoga cepat membaik ya, semoga cepat kembali lagi seperti dulu, semoga bisa sembuh total, cepat-cepat sembuh total, bukan bisa sembuh total ya, karena memang untuk sembuh total itu pasti akan sembuh total tanpa diapa-apain juga, bakal sembuh total dengan catatan kalian menjalankan metode-metodenya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk sekali lagi nih ya, untuk insomnia saya tidak memakai obat-obatan waktu itu, hanya memakai metode seperti itu ya. Jadi melemaskan tubuh ya, waktu itu tarik napas dalam-dalam, buang pelan-pelan, lemaskan saja selemas-lemasnya ya. Kemudian untuk pemikiran yang selalu berpikir tentang penyakit yang mengganggu tidur kita itu saya alihkan dengan wiridan ya, baca sholawatan. Nah itu ya, nanti juga kalian akan tertidur dengan sendirinya. Oke teman-teman, nah itu teman-teman video dari saya. Nanti kalau misalkan sesudah lebaran atau sebelum lebaran juga, kalau misalkan saya ada waktu senggang, saya akan share lagi videonya ya, dengan tujuan semoga saja kalian menjadi lebih baik, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.